yang suka silau sama orang luar negeri. Gua tahu pasti ada aja di antara lu yang mau bantah. Tapi bang, orang Jepang, Cina, sama Eropa makan babi tiap hari, tapi otaknya pinter, badannya sehat tuh. Kelihatannya kayak skakmat kan? Padahal lu cuman ketipu sama bungkus luarnya doang. Sini gua kasih tahu lo ke realita biar lo paham ada harga mahal yang harus mereka bayar akibat menantang aturan alam. Lo harus tahu ini, Allah nyiptain babi itu bukan buat dimakan, tapi buat jadi mesin penyedot sampah resmi di bumi. Babi itu satu-satunya hewan yang didesain kebal racun, kebal bakteri pembusuk, bahkan doyan makan bangkai berpenyakit biar alam ini tetap bersih. Tapi ingat, karena tugasnya jadi tong sampah alam, semua racun ekstrem yang dia telan itu tidak dibuang, melainkan dikunci di dalam dagingnya. Jadi mau secanggih apapun teknologi peternakan mereka nggak bakal bisa ngubah DNA babi jadi suci. Artinya, orang-orang yang lo anggap keren itu sebenarnya lagi mindahin isi tong sampah ke dalam perut mereka sendiri. Nah, gara-gara nekat makan hewan tong sampah ini, negara-negara maju seperti Cina, Jepang, dan Eropa harus membuang anggaran sisa yang sangat fantastis. Demi memastikan daging babi itu aman dikunyah manusia, mereka harus membangun laboratorium super steril, pabrik pemrosesan modern, dan sistem karantina ketat yang menelan biaya ratusan juta hingga miliaran dolar. Kalau dirupiahin, bisa nyampe triliunan tiap tahunnya. Paham kan? Ya, betul. Mereka pinter, bahkan detail dari hewan babi itu mereka lebih tahu buktinya. Demi agar babi bisa dimakan, mereka harus bayar mahal demi sebuah ego teknologi pangan. Sekarang coba lo bandingkan sama Al-Quran. Tanpa perlu bikin lab mahal, tanpa perlu teknologi triliunan rupiah, Al-Quran cuma butuh modal satu ayat perintah larangan yang gratis dan langsung bisa ditaati bahkan oleh orang di pedalaman sekalipun. Hanya dengan modal iman, umat Islam terlindungi secara instan tanpa perlu buang-buang duit negara buat ngebersihin daging hewan pembersih bangkai. Tapi apa hasil dari teknologi lab miliaran dolar yang mereka banggakan itu? Nol besar. Meskipun dagingnya dibikin steril secara paksa, mereka tetap nggak bisa ngilangin muatan stres biologis babi yang merusak sistem saraf manusia. Makanya, kalau lo cek data statistik global, masyarakat di negara pemakan babi terbesar seperti Jepang, Cina, dan Eropa justru lagi ngadepin krisis kemanusiaan berupa kekosongan hati tingkat akut. Lihat aja fenomena sosial mereka. Angka pernikahan merosot tajam, jutaan anak muda milih hidup menyendiri, apatis, egois, dan menolak punya anak sampai populasi mereka menyusut drastis. Gua yakin lo udah pada tahu kan? Secara fisik, materi mereka kelihatan makmur dan serba medis, tapi secara kualitas mental, batin mereka mengalami mati rasa, hampa, dan kesepian parah karena makanan haram merusak kepekaan nurani mereka. Itu baru dari makanan ya. Hubungan kuat antara kesucian makanan dengan tingginya kualitas diri dan kesehatan ini bisa lo lihat nyata kalau dibandingin sama kehidupan kakek nenek kita dulu. Kenapa walau udah umur 80 atau 90 tahun, fisik mereka tetap kuat, masih bisa nyangkul, jalan tegak, mata jelas, dan pikiran mereka tetap jujur, waras, nggak pikun, bahkan punya komitmen sosial yang tinggi? Rahasianya sangat sederhana. Karena sel tubuh, mental, dan integritas moral mereka dibangun dari makanan murni dan alami yang bebas rekayasa. Mereka makan karbohidrat kompleks kayak singkong, ubi, atau beras tumbuk yang kulit arinya utuh. Lauknya ayam kampung lepas tanpa pengawet. Makanya pembuluh darah dan pikiran mereka bersih dari karat lemak. Beda jauh sama orang zaman sekarang atau masyarakat modern luar negeri tadi yang baru umur 40 atau 50 tahun udah ringkih, gampang stres, penyakitan, dan mentalnya rapuh karena ususnya terlanjur berkarat dihajar makanan sampah yang melanggar kodrat alam. Gara-gara kualitas diri udah runtuh akibat racun makanan modern dan zat haram itu masuk ke perut.
Efek domino yang gua sebutin di video kemarin langsung kejadian. Usus lo jebol. Efek fatalnya, pasokan hormon tenang dan hormon bahagia ke otak lo langsung drop ke titik nol, nyisain rasa cemas dan batin yang kosong melompong. Inilah asal-usul kenapa orang di Jepang, Cina, dan Eropa ngerasain kehampaan jiwa yang luar biasa. Hidayah, petunjuk Tuhan, atau nasihat baik itu cuman bisa masuk kalau kondisi saraf otak lo tenang, jujur, dan jernih. Tapi kalau isi kepala lo udah penuh racun dan otak lo dalam mode panik akibat kiriman sinyal bahaya dari usus yang rusak, otomatis frekuensi hidayah yang mau masuk bakal langsung mental dan tertolak mentah-mentah. Pas batin lo udah kosong dan radar hidayah lo mati total, otomatis sistem rem emosi di otak depan lo atau dalam bahasa sekolahannya disebut prefrontal cortex bakal ikutan blong akibat stres berat. Nah, gabungan antara perut rusak, batin kosong, dan rem otak yang blong ini bikin jiwa manusia jadi rapuh banget. Makanya, begitu mereka diterpa masalah hidup sedikit aja, otaknya udah nggak bisa mikir lurus lagi. Jiwanya limbung, dan karena pasokan hormon ketenangannya udah mati total, disinilah klimaksnya. Mereka nekat mengambil jalur pelarian instan berupa bunuh diri demi nyetop rasa sakit di kepala mereka. Ini ngejawab kenapa angka bunuh diri meledak parah di negara-negara maju pemakan babi seperti Jepang dengan fenomena Kodokushinya, atau Cina membuktikan kalau kepintaran materi mereka gak bisa menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Disinilah lo harusnya sadar betapa kerennya Islam ngelindungin nyawa dan kualitas diri lo lewat aturan makanan. Pas lo patuh gak makan babi dan menjauhi yang haram, lo sebenarnya lagi ngejaga perut lo tetap benar. Biar hormon tenang lo lancar dan otak lo tetap jernih buat nerima hidayah tiap hari. Gak cuma itu, Islam langsung ngunci pintu putus asa lo lewat hukum. Haram bunuh diri dan haram putus asa dari rahmat Allah. Kita ditanemin prinsip kalau ujian hidup itu penggugur dosa. Hasilnya, umat Islam punya mental baja yang super kokoh buat ngadepin badai hidup karena kepintaran kita nggak mentok di dunia doang, tapi visioner sampai selamat ke akhirat.